Baik, sudah ya, saya mulai ya Bu ya. Nggih. Assalamualaikum Bu Lucy. Waalaikumsalam Bu Fani. Halo Bu Lucy, apa kabar Bu Lucy? Alhamdulillah luar biasa. Semangat siang hari. Sehat ya Bu Lucy ya? Alhamdulillah sudah sehat. Bu Fani bagaimana? Alhamdulillah sehat ya Bu ya, meskipun ya agak-agak capek karena beban pekerjaan yang luar biasa begitu ya, luar biasa banyak. Betul Bu. Jangan lupa Bu diisi dulu amunisinya dengan makan makanan 4 sehat 5 sempurna. Saking semangatnya. Siap Bu pasti. Nggih. Bu Lucy ada waktu tidak Bu? Nggih. Ini Nggih, Bu saya Fani. ingin cerita-cerita sedikit. Baik, siap Bu. Ada banyak waktu longgar, kebetulan sedang tidak ada pekerjaan. Baik, terima kasih Bu Lucy. Nggih. Jadi begini Bu Lucy, saya itu akhir-akhir ini itu sering merasa kelelahan begitu Bu, karena apalagi bulan November ya Bu ya, bulan November tuh istilahnya bulannya mau PAS, Betul. kemudian ini di kami pun juga ada PKKS begitu. Jadi mengurusi 2 itu ditambah lagi tugas guru penggerak gitu, itu lumayan membuat lelah gitu loh Bu. Gimana ya Bu ya? Nggih. Oh, jadi Bu Fani agendanya siang ini mau diskusi tentang ini, waktu yang sangat padat gitu ya Bu ya? Iya bener Bu. Jadwalnya Masya Allah mau akhir tahun ya Bu, kita mau sumatif juga gitu kan. Benar, Bu Fani lalu bagaimana ini ya Bu Fani, sudah memprioritaskan waktunya Bu Fani dalam hal apa dulu kira-kira? Sebetulnya kalau sekarang Bu ya, kalau saya memprioritaskan tuh dari yang due date terdekat gitu Bu. Oh iya. Jadi misalkan tugas JKP atau tagihan sekolah apa-apa, itu saya dahulukan yang terdekat dulu Bu gitu, yang terdekat dahulu gitu. Karena kalau ya ini sebetulnya jelek ya Bu ya, kebiasaan begini tuh jelek. Tapi ya bagaimana lagi gitu ya, kan ini mepet gitu istilahnya. Jadi saya mengerjakan yang due date-nya mepet dulu, yang due date-nya segera dikumpulkan dulu saya kerjakan, baru kemudian satu persatu saya mengerjakan yang lain Bu. Wah, baik. Jadi Bu Fani lebih fokus yang mana yang waktunya lebih pendek gitu ya? Mungkin Iya, due-nya yang tinggal 2 hari atau 3 hari itu yang Bu Fani prioritaskan seperti itu. bener Kemudian Bu. sudah bikin agenda belum Bu tentang apa nanti tahap-tahapan apa yang dikerjakan Bu Fani dulu mungkin? Nah ini Bu, sebetulnya itu saya agenda itu tuh hanya diingatan begitu ya, Bu, ya, sebetulnya ya. Ya Iya. diingatan, jadi misalkan, minggu ini saya tuh harus mengerjakan ini, dan ini gitu. Iya sih, seharusnya memang saya rutin menulis agenda sih, Bu, ya. Karena kan, Betul. kalau kita hanya berdasarkan ingatan itu, ya terkadang kita bisa lupa ya, Bu, ya. Karena yang namanya manusia gitu ya. Betul. Iya, itu saran yang bagus itu, Bu, sepertinya saya butuh, membuat agenda khusus begitu, Bu. Nggih. Baik, Bu Fani sudah tadi prioritas juga sudah. Lalu, sudah memilah-milah Bu ya, mana yang penting gitu ya, mana yang penting harus dilakukan dulu dan mana yang belum. Saya rasa Bu Fani itu sudah bisa memilah-milah, dari due date-nya gitu ya Bu, mana yang diprioritaskan. Kemudian, adakah Bu, konsekuensi yang Ibu dapatkan dari yang tadi solusi Bu Fani temukan tadi? Kalau saya prioritaskan ini dulu gitu ya Bu, yang due date-nya tinggal 2 hari gitu, konsekuensinya apa Bu? Konsekuensinya sih ya saya selamat dari tagihan ya, Bu, ya. Karena Kerjanya agak kan lembur saya gitu ya Bu ya? iya, jadi saya mengumpulkan yang lebih dulu.
lebih dulu diminta gitu istilahnya Oke. gitu. Jadi lebih ringan sih, Bu. Jadi Oh kalau gitu. kita tuh sudah benar-benar menyelesaikan yang istilahnya, mana yang lebih dulu ini harus segera segera dikumpulkan, itu paling tidak, meringankan beban lah, Bu, ya. Daripada, kita mengumpulkan semuanya bersamaan itu pasti akan jauh lebih Berat. berat, Iya betul. heeh, gitu, Bu. Betul. Kalau menurut Bu Fani, keberhasilan yang Bu Fani lakukan itu kalau dibuat skala 1 sampai 10, kira-kira pencapaiannya Bu Fani sudah di angka berapa untuk memprioritaskan agenda-agenda yang tadi sudah Bu Fani buat? Kalau misalkan dibuat skala itu 1 sampai 10, Bu Fani sudah mencapai angka berapa kira-kira? Waduh, saya tuh belum belum yakin ya, Bu, ya, kalau, kapasitas angka yang tinggi itu, saya rasa saya masih di angka 7 deh, Bu. Karena ya ya angka 7 karena ya terkadang tuh masih masih keteteran ya antara tugas yang satu dan tugas yang lain begitu, Bu. Hmm, Tapi tetap baik. selesai sih, cuma ya begitu gitu, tidak tidak yang, selesainya cepat begitu enggak, cuman Hmm. ya memang selesai begitu. Tapi paling tidak dari obrolan kita siang hari ini, Mhm, mungkin Bu Fani ingin mencapai dari 7 ingin skala berapa gitu. Dari tujuan ngobrol hari ini sih Bu dengan saya. mhm mhm, Kira-kira nanti setelah kita ngobrol gitu, Bu Fani pengennya seperti apa nanti tujuan akhirnya seperti itu. mhm. Ya saya ingin ini sih, Bu, maksudnya benar-benar bisa mengelola waktu, dalam mengerjakan tugas dan membagi dengan aktivitas lain begitu, Bu, ya. Karena ya Betul. selama ini tuh ya terkadang ini terkadang, agak teledor begitu ya, Bu, ya. Oke due date-nya masih lama gitu, saya kerjakan setelah ini deh gitu. Iya, iya. Kemudian, nambah lagi pekerjaan. Nah itu sih maksudnya, keinginan kesadaran diri saya itu tuh ingin sekali tidak melakukan hal demikian gitu loh, Bu. Jadi tidak meremehkan sesuatu begitu loh. Nah, saya ingin berubah berubah menjadi ke arah yang lebih baik gitu sih dulu sih. Jadi kalau dibilang skala sih ya ingin skala 9 atau 10 lah ya, gitu, Betul. Bu. Yang Mhm. penting semangat Bu. Mhm mhm mhm. Semangat dan usahanya kita ya. Baik Bu Fani, saya rasa tadi Bu Fani sudah menemukan sendiri ya. Tadi udah ada strategi mau bikin agenda seperti itu ya Bu. Mhm. Kemudian sudah memprioritaskan mana yang perlu dikerjakan dulu dan mana yang nanti bisa ditunda nanti gitu nggih. Kemudian kalau saya boleh tahu Bu, adakah yang bisa membantu pekerjaan Ibu? Kalau yang membantu sejauh ini sih ya teman, tapi tidak benar-benar, mengerjakan pekerjaan saya ya, Bu, ya. Jadi Iya. hanya sebatas misalkan mempermudah saya gitu. Misalkan saya butuh dokumen foto apa-apa, maka saya kerjasamanya dengan teman yang biasanya foto apa namanya, dokumentasi sekolah gitu biasanya. Tapi bukan yang benar-benar mengerjakan tugas saya gitu, Bu. Paling paling sih kalau misalkan, kemarin-kemarin kalau ada tugas apa harus ngedit apa-apa dan sebagainya itu mungkin kalau saya pas bener-bener nggak bisa itu ya minta bantuan teman gitu, Bu. Karena kan ya, Iya. kalau ngedit istilahnya ngedit kita seharian kan bisa berjam-jam ya, Bu, ya ngedit Betul, betul. gitu. Betul memang Bu Fani kalau, eee, kita memang, tidak apa ya istilahnya tidak inilah, nggak harus, teman semua, "Ah, nanti ada Mhm teman," gitu ya, istilahnya apa ya, mhm. jagakno gitu ya. Iya, Iya. heeh, tergantung Iya, tergantung. kita juga ada effort nih untuk menyelesaikan Mhm mhm semampu mhm. kita, betul. Apalagi kalau masalah, kayak edit video itu memang butuh waktu yang lama ya, Bu. Mhm mhm. Ya, bukannya kita nggak mau belajar, kadang, Mhm. sudah ditunggu due date gitu ya, Bu. Iya Iya, mau nggak mau iya, kan heeh. minta tolong, bagaimana supaya bisa bisa menyelesaikan dengan waktu yang tepat, terus tidak menumpuk pekerjaan yang lain juga. Iya, Mengingat kan bener, kita Bu. juga wali kelas ya, Bu, ya. Iya. Iya, yang, kita juga harus mengondisikan, siswa kita di dalam kelas. Baik Bu Mhm Fani, kemudian, tadi Bu Fani sudah cerita, mhm. melibatkan teman gitu ya Bu, dalam membantu pekerjaan Bu Fani. Lantas,
untuk teman yang membantu Bu Fani ini, itu Bu Fani pilih atas kehendak Bu Fani ataukah memang ada suatu tim yang nanti kamu membantu Bu Fani karena Bu Fani ditunjuk sebagai pelaksana apa atau tergantung ini sih Bu, tergantung apa namanya, tergantung acaranya sih. Maksudnya kalau ini yang paling dekat ya Bu ya, ini ada PKKS tuh penilaian kinerja kepala sekolah, itu kan tim gitu Bu ya. Itu tim kemudian, kebetulan saya memegang literasi, jadi saya harus mengerjakan bagian-bagian yang berkaitan dengan literasi. Begitu, Bu. Jadi memang, kita sebetulnya sudah karena kan kalau istilahnya PKKS itu kan banyak sekali yang dikerjakan ya, Bu, ya. Kalau itu istilahnya, digotong bareng-bareng itu tuh pasti akan lama selesainya. Jadi biasanya kalau kerja kita di tim kan begitu ya, Bu, ya. Kita bagi-bagi ke porsinya masing-masing terus dikumpulkan jadi satu. Nah, saat ini sih sistem kerja kami kalau berkelompok tuh seperti itu, Bu. Jadi memang, eee apa ya, dibilang tim tapi kita tetap mengerjakan sendiri-sendiri ya, Bu, ya, karena kan memang ya tanggung jawab kita, gitu, Bu. Iya, betul Bu Fani. Jadi memang untuk teman ini tidak dipilih gitu ya Bu Fani, siapa yang ada waktu luang mungkin ya bisa kita mintai tolong, mengingat juga rekan-rekan kita itu semuanya punya kesibukan sendiri-sendiri gitu ya Bu Fani. Nah kebetulan ini Bu Fani ditunjuk sebagai ketua Bu ya, ketua pelaksana ini. Enggak, hanya tim sih, Bu, hanya di tim. dalam timnya, heeh. Itu Tapi memang dilibatkan semua kah Bu? Atau hanya kalau beberapa? kalau di saya hanya beberapa sih, Bu. Oh, iya. Enggak semua dilibatkan. Ada timnya sih. Oh ada Tidak timnya, ada iya. timnya, tapi timnya ya lumayan banyak sih. Kan Oh, iya. ada beberapa, apa ya, Bu, ya, ada beberapa aspek gitu, ada kurikulum, ada kesiswaan, nah gitu, ada Iya, sarpras gitu-gitu. jadi melibatkan pemangku kepentingan gitu ya Bu? Iya betul. Baik Bu Fani, dari percakapan kita hari ini apakah Bu Fani sudah mendapatkan solusi tadi berkenaan dengan waktunya yang sangat padat sekali? Iya sih Bu, saya kepikiran untuk ya itu tadi sih, membuat agenda yang terstruktur begitu ya Bu ya. Iya. Bukan hanya saya ingat gitu, tapi memang benar-benar saya tulis gitu di buku agenda yang menyenangkan, yang menarik gitu ya Bu ya. Jadi pada saat saya membaca tuh, wah ya saya harus ada jadwal ini, harus jadwal ini. Jadi benar-benar harus membangkitkan motivasi dari dalam diri saya begitu loh Bu Lucy, Iya. kalau saya mau berubah dan mau benar-benar disiplin gitu, mendisiplinkan diri. Betul. Baik Bu Fani, bagaimana perasaannya setelah kita curhat-curhatan gini? Adakah mengurangi sedikit rasa bingungan, kebimbangan atau bagaimana? Perasaannya Bu Fani, apa yang dirasakan siang hari ini? Senang sih Bu, alhamdulillah. Maksudnya dapat pencerahan lah dari Bu Lucy ini tadi. Akhirnya, oh iya ya, kenapa nggak kepikiran menulis agenda apa-apa begitu. Iya Bu Betul. Lucy, terima kasih. Ini sangat menyenangkan sekali. Iya. Meskipun singkat, tapi benar-benar saya bisa menemukan solusi dari permasalahan saya. Iya, sama-sama Bu Fani. Semoga kedepannya Bu Fani makin sukses ya. Koordinasinya semakin bagus dengan rekan-rekan. Saya rasa Bu Fani itu sudah baik loh tadi koordinasinya melibatkan pemangku kepentingan, kemudian rekan-rekan sejawat. Insya Allah kedepannya lebih bagus lagi. Semangat. Terima kasih Bu Lucy, terima kasih. Sama-sama Bu Fani. Sampai jumpa lain kali. Sama-sama Ibu, sampai jumpa lagi. Baik, sudah 13.31 Bu Lucy. Betul. Langsung di ini kah? Ini Dibalik? tinggal 1 menit, mau apa langsung dimulai aja? Langsung dimulai aja. Oke, boleh. Dimulai. Biar nanti bisa mengisi refleksi. Oh iya, benar. Oke, sebentar Bu. Saya tak ini kan skala prioritas. Oke, bismillah yuk Bu. Baik, mulai ya Bu ya. Oke. Selamat siang Bu Fani.
Selamat siang Bu Lucy. Apa Maaf kabar nih, Ibu? Pak. Alhamdulillah baik. Maaf ya saya nggak ganggu waktunya ini ya. Tidak, Bu Lucy, untuk Bu Lucy saya selalu ada waktu. Masya Allah. Iya ini Bu Fani, saya ini mau banyak cerita sebenarnya, cuma karena keterbatasan mungkin waktu Bu Fani Mhm. untuk ngajar juga ya. Tapi bolehlah kita cerita sedikit gitu ya Bu Fani ya. Oh, boleh boleh, boleh sekali Ibu. Saya senang sekali mendengarkan cerita dari Bu Lucy. Pasti menarik sekali nih ceritanya. Bu Fani sedang tidak sih Bu? Kebetulan sudah selesai tadi Ibu mengajarnya. Saya selesai jam berapa tadi? 12:30. Terus Oh sekarang sudah selesai. sudah ya, sudah free gitu. Nggih, berarti ini ya saya tidak mengganggu gitu ya, saya sungkan soalnya. Tidak Ibu, Iya. monggo silahkan silahkan. Nggih. Ada apa ini Bu? Jadi, begini loh Bu, ini saya ini hampir ini mau 1 semester ya Bu, ini di Mhm bulan November, nanti Desember kita ada sumatif gitu ya. Nah, mhm saya ini mendapati siswa saya ini yang ini Bu, apa ya, dibilang kurang secara mhm kognitif juga tidak gitu ya Bu ya. Cuma dia memang dari segi untuk menulis, mhm terus mhm mengerjakan tugas sesuai dengan capaian tujuan pembelajaran itu masih mhm belum gitu Bu. mhm. Dikarenakan menurut saya kurang motivasi dari orang tuanya Mmm, gitu Bu. Jadi iya iya iya. bukan hari ini saya mau cerita itu Bu. Oke oke oke. Kurang motivasi ini dalam hal apa ya, Ibu, ya? Siswanya? Iya, jadi gini ya Bu, eee, saya suruh menulis gitu ya Bu, untuk menulis Mhm tugasnya gitu kalau, kan nggak hanya lisan ya Bu, kita ada tes tulis mhm juga. Anak ini kalau saya tanya secara lisan, dia bisa. Ketika mhm menulis Bu, itu tulisannya itu hurufnya kurang-kurang gitu Bu. Misalnya mhm. banyak itu jadi bayak gitu Bu. Mmm. Sekolah itu ya, sekolah itu Mhm. hanya kurang gitu. Iya. Kemudian, saya tanya kan, 1, 2, 3 "Kok gini sih Nduk nulisnya?" Gitu kan. Ini kebetulan siswanya putri, Bu, Mhm anak cewek nggih. Terus, dia bilang, "Iya Bu, saya belum bisa." Lah, saya mengetahui lebih dalam tentang dia itu ketika mencongak, Bu Fani. Jadi kalau iya. mencongak itu dia tertinggal itu bukan dia nggak mendengarkan, tapi memang dia, nulisnya itu masih belum lancar gitu, Bu. Suka Mmm. terbalik, terus hurufnya itu kurang-kurang, Mhm seperti itu, Bu mhm. Fani. Iya iya iya. Nggih. Kemudian apa yang sudah Bu Lucy lakukan untuk, siswi tersebut, Ibu? Nggih. Sebenarnya yang saya lakukan itu ini, Bu, saya sudah, diskusi, saya panggil orang Mhm tuanya mhm itu ya. mhm. Awal saya panggil dia bilangnya, "Iya Bu, mohon maaf ada keterlambatan bla bla bla," gitu ya, Bu, Mhm ya. mhm. Kemudian orang tuanya juga berjanji nih, Bu. Orang tuanya berjanji bahwa, mau ngelesin anaknya gitu. Saya pikir karena masih pertemuan pertama, Mhm. baiklah, silakan dileskan gitu, Bu. Mhm mhm. Namun malah ini, Bu, muncul lagi masalah barunya. Nggih. Jadi dia itu les di guru ngajinya gitu, Bu. Cuma, tugas yang tidak terselesaikan itu, dia kerjakan di rumah. Nah, dengan, apa Bu, tulisan yang lebih rapi ketika Mhm dibawa kepada guru, mhm dikumpulkan ke guru, ini tulisannya bukan tulisan dia gitu, Bu, lebih rapi. Terus saya mhm. tanya ini sama si anaknya, "Tulisannya kok rapi sekali ya, ini dituliskan siapa? Apakah mamanya ataukah ayahnya?" Dia bilang, "Kan sekarang saya les, Bu, jadi yang ngerjakan guru les." Malah gitu, Fani. Lugu ya kalau anak SD itu begitu. Betul, Bu, betul ya, nggak bisa anak apa ya, Bu, jujur banget kan ya. Iya. Nggih. Jadi, kok bisa kok malah ditulisin guru lesnya, "Loh kamu nggak belajar berarti." Mhm "Loh saya mhm belajar Bu," kata dia. "Saya belajar." Jadi, menurut dia itu konsep belajarnya itu bukan yang dia mengalami proses Bu Fani, tapi, tuntas tuntas tugasnya gitu loh, Bu. Pokoknya selesai tugasnya begitu ya, Bu, ya? Iya, benar. Nah, ini kemudian bagaimana cara Bu Lucy nih? Ini kan sudah ketahuan ya, Bu, ya, satu nih dia mengerjakan tugas ternyata Betul. dibantu oleh guru lesnya. Iya. Bagaimana nih cara Bu Lucy ini biar tidak terjadi lagi seperti ini, Bu?
Itu masih saya panggil 2 kali kan, Bu, ya, yang, Mhm mhm. ditulis guru lesnya itu saya panggil lagi. Karena ini kan siswa SD ya, Bu, kalau kita Mhm. mau melakukan apapun itu kan juga atas pertimbangan kerjasama dengan orang tua maksud saya ya. Mhm mhm. Kalau saya hanya sendiri, Mhm. di sekolah saya rasa kurang maksimal, apalagi kan, anak-anak usia SD itu anak-anak yang usianya bermain ya, Bu. Iya. Yang penting ya pokok belajar ya sambil bermain gitu biar ngeh gitu ya. Terus saya, panggil, "Bu, mohon maaf Bu, kalau bisa ditulis sendiri dan lain sebagainya," gitu. Atau tidak usah dileskan, Mhm. paling enggak ibunya ini harus bisa atau orang tuanya ini bisa membagi waktu sibuk kerja dengan mendampingi, putrinya belajar gitu. Mhm. Karena kan apa Bu ya, kurangnya mereka bercengkrama dengan orang tua saya Orang rasa tua. Bu ya. Mhm. Jadi dia itu kayak bahasanya pun juga kasar gitu loh Bu Fani. Mhm. Lisannya itu, suka, katanya yang frontal-frontal begitu. Iya. Nggak tahu ya Bu, mungkin dia menirukan, lingkungan sekitarnya. Ya Mhm jadi kan mhm. menurut saya kalau anak sekolah dasar itu kan lebih baik, apa Bu ya, lebih dekat waktunya bercengkraman tuh dengan Mhm keluarga mhm. gitu ya Bu. Mhm mhm mhm. Karena kan Bu Fani setuju nggak dengan istilah kalau keluarga adalah madrasah utama itu setuju ya? Iya setuju, setuju sekali Bu, saya bener-bener setuju. Iya, karena kan, keluarga itu adalah sekolah pertama bagi anaknya. Lah ini Mhm. keluarganya itu, sibuk sendiri gitu loh, Bu, ya. Iya iya iya. Orang tuanya kerjanya mungkin sip-sipan. Kebetulan dua-duanya itu perawat gitu loh, Bu, jadi kan sip-sipan gitu ya. Nggak tahu entah nggak mau menyisihkan waktunya sebentar untuk anaknya atau memang sibuk Mhm. betulan begitu loh, Bu Fani. Jadi Iya agak iya. sulit ini anak ini untuk dikendalikan karena memang di rumah yang mantau itu cuma neneknya aja gitu. Mhm mhm. Iya Ibu, kasihan sebetulnya. Saya kalau melihat, ada kasus anak seperti ini tuh kasihan. Iya Bu Fani. Sebetulnya ya kalau disimak dari apa yang disampaikan Bu Lucy tuh sebetulnya orang tuanya tuh, karena kesibukannya akhirnya tidak memperhatikan si anak ini ya. Nah Betul. si anak ini tuh sepertinya kurang kasih sayang begitu loh Bu. Jadi dia tidak ada figur yang dicontoh dari orang tuanya, Iya. akhirnya ya itu tadi sampai ada yang berkata kasar, kemudian ya istilahnya seperti itu ya Bu ya. Nah, Bu Lucy, kira-kira Bu Lucy ada ide ndak Bu, bagaimana nih agar tidak ada lagi, anak-anak yang seperti ini Bu, yang Kalau bernasib di seperti nggih. ini Bu? Oh iya Bu Fani bener. Kalau di dalam kelas tuh saya bikin strategi itu, belajar sambil bermain, entah Mhm. itu pakai media yang kalau anak-anak itu pakai media digital itu cenderung masih suka ngobrol gitu, Bu. Mhm. Kecuali kalau memang yang kayak misalnya kita dongeng gitu ya beda ya, Mhm. Bu, ya. Jadi kayak kita pakai yang abstrak-abstrak misalnya pakai kartu bilangan seperti itu atau kartu huruf gitu. Jadi saya suruh semuanya biar dia Mhm tidak mhm mhm. tidak merasa dia nggak bisa sendiri gitu ya. Mmm. Saya suruh, membuat ini kartu huruf gitu, Bu, Mhm. kemudian disusun jadi kata seperti itu. Mhm. Mungkin bagi teman-teman yang lain, bagi temannya Gwen yang lain itu adalah hal yang, sudah biasa, Mhm. tapi menariknya kan, warnanya yang menarik gitu ya, Mhm Bu. mhm. Kemudian kan dia harus menyusun dari 26 huruf itu menjadi satu kata kan butuh waktu ya, Bu. Iya. Di situ saya bikin timernya, saya bikin waktu, "Ayo siapa yang bisa menyusun lebih dulu, ya dia pemenangnya," seperti itu. Lalu dia, ada ini Bu, ada ketertarikan gitu, ada minat. Ternyata dia tuh kalau disuruh nyusun, huruf menjadi suatu kata itu bisa. Cuma ya itu loh Bu, kalau, keterampilan menulisnya mungkin ya, apa ya itu, motorik halusnya gitu ya Bu ya, Heeh heeh heeh. itu sangat kurang gitu Bu. Jadi kalau nulis itu masih, kayak anak TK itu loh Bu. Mhm mhm. Nggih, jadi, suka kebalik-balik gitu, suka Mhm. kurang gitu. Terus kalau kita pakai ini, tulisan tegak bersambung itu Mhm Bu, mhm mhm. itu sangat, wah mendaki gunung gitu Bu. Tulisannya sampai, nabrak garis istilahnya ya Bu Iya ya. iya iya. Nggih, itu yang strategi di dalam kelas Bu. Kalau Mhm. untuk strategi untuk penanganan anaknya di rumah sih saya, sampai meminta kepada orang tuanya untuk Mhm.
apa ya Bu, memberikan waktunya gitu, menyisihkan waktunya gitu di sela-sela, sore hari mungkin ya atau Mhm, malam hari gitu untuk menyiapkan buku, entah mhm, itu untuk mengecek, apa yang sudah didapat anaknya di sekolah. Sampai saya tuh, minta ini Bu, minta tolong wali murid yang lain gitu untuk hal yang mhm, seperti mhm, mhm. itu Bu. Oh, sebetulnya sudah ada ini ya, Bu, ya, sudah ada istilahnya strategi dari Bu Lucy kepada orang tua ya, Bu, ya? Karena tadi Betul, juga sudah menyampaikan kalau ada pengecekan agar istilahnya apa ya, Bu, ya, kalau di sekolah tuh buku penghubung kah? betul. Ya, buku penghubung ya, Bu, ya, itu Iya antara Bu, ya antara guru dan juga orang tua, apa yang iya dilakukan di rumah, apa yang dilakukan di sekolah begitu ya, Bu, ya? Saya iya, rasa ini sudah bagus, Bu Lucy. Saya rasa ini sudah bagus, tapi kalau mungkin, bisa dilaksanakan secara berkelanjutan, ini saya rasa, kasus dari si anak tadi namanya siapa, Ibu? gue namanya Bu, Iya, namanya gue, Gwen. iya iya, Iya, kalau saya menyimak dari Bu Lucy tadi sebetulnya dia suka belajar sih, Bu, tapi dengan caranya sendiri ya, Bu, ya. Tidak betul. dengan duduk kemudian menulis begitu. Iya Iya, karena dia punya cara-cara yang unik begitu ya, Bu, ya. Nah, iya, Bu Lucy kalau melihat dari skala 1 sampai 10 nih yang sudah Bu Lucy lakukan nih sudah dalam skala berapa, Bu, untuk menangani siswa yang istilahnya dia punya gaya belajar, punya latar belakang yang, agak berbeda dengan teman-temannya? nggih. Kalau menurut saya tuh sampai tanya ke sana kemari loh, Mhm, Bu, sampai mhm. tanya ke atasan nggih nun sewu ya, agak Mhm, pribadi gitu, mhm, mhm. ke atasan orang tuanya gitu. Kebetulan dulu wali murid saya dan saya kenal gitu, sampai Mhm, saya bilang, "Tolong, jangan cerita kalau ini dari saya ya." mhm. Saya suka nggak saya sungkan gitu loh Bu, sebenarnya nggak enak, cuma ya demi keberhasilan anak-anak itu bisa kita lakukan kan Bu ya, asalkan kan Iya, mhm, tidak melanggar kode etik gitu ya Bu ya, maksudnya tidak mhm. mencampur urusan terlalu pribadi, kan ini bersangkutan dengan, pembelajaran anak-anak di sekolah juga. Mhm. Makanya saya tanya, "Tolong, Ma atau Ayah ini, si Gwen kondisinya seperti ini, apakah ada waktu kosong sih untuk mamanya gitu kalau misalkan saya panggil nanti biar enak gitu loh Bu, soalnya kalau saya panggil tuh kadang buru-buru gitu, "Oh sudah ya Bu, sudah ditunggu, sudah apa," gitu Iya. alasannya gitu Bu, padahal caranya ini belum belum semuanya gitu Bu, belum tuntas gitu, tapi, orang tuanya beliaunya itu memotong gitu, "Oh ngapunten Bu, dulu sih ini harus bla bla bla," dan banyak alasan gitu ya Bu. Iya. Karena saya juga termasuk sudah peduli gitu Bu ya Mhm, sama mhm. siswa tersebut. Kalau usaha yang di sekolah itu tadi ya strategi itu, kemudian saya dampingi, saya beri jam tambahan gitu Bu. Jadi, temannya pulang jam 1 dia pulang jam 2. Iya. Tapi saya juga konfirmasi sama orang tua bahwasanya itu untuk pembelajaran Gwen dan saya tidak apa Bu, tidak ada, untuk berpikir, "Oh narik narik lagi," gitu, enggak. Aja ya, jadi yang lain pulang dia masih melanjutkan, tugasnya sebenarnya, Bu. Jadi menurut saya supaya dia itu di rumah nggak ada beban belajar, cuma Mhm, bercengkraman aja dengan orang tuanya, supaya tingkah laku dia yang kasar, terus mhm. ngomongnya yang suka yang frontal-frontal itu supaya, apa ya, Bu, bisa tertangani gitu loh ya. Saya rasa kan orang tuanya juga berpendidikan ya, Bu, masa iya anaknya, bersikap seperti itu dibiarkan gitu loh. Iya, iya, iya. Iya kan. Nah, menurut saya skala 1 sampai 10 nih 10. mungkin masih di angka 8 sepertinya Bu Fani. Kalau saya Nggih melihat usahanya Bu Lucy itu luar biasa sekali loh dari pendekatan ke anak, ke orang nggih. tua tuh. Itu skalanya sudah, wah bagus sekali Bu Lucy. Nah Bu Lucy ini dari perbincangan kita ini Bu, Bu Lucy sudah merasa belum Bu kalau Bu Lucy sudah menemukan solusi atas permasalahan yang tadi Bu Lucy paparkan? Nggih. Kalau solusinya tadi, lebih lega gitu loh Bu ya, lega, seneng, plong gitu rasanya Bu. Mhm, Plong gitu nggih. Kemudian dari, pertanyaan-pertanyaan yang Bu Fani tadi ajukan gitu ya, atau
Jadi saya kepikiran gitu, Bu, oh, untuk ini nanti Mhm. saya lakukan lagi seperti itu Mhm. perbaikan-perbaikan misalnya untuk intensitas bertemu dengan orang tua mungkin ya, Bu. Mhm. Nanti mungkin biasanya 3 bulan sekali atau waktu penerimaan rapot mungkin lebih ke 2 bulan sekali atau 1 bulan sekali bila perlu gitu. Iya. Jadi dari obrolan tadi dengan Bu Fani saya ada ide-ide baru gitu. Wah, luar biasa. Nggih, nggih. Iya 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 iya. Apa itu Bu idenya Bu? Nah, mungkin saya nanti akan bikin itu Bu, buku pantau mutu gitu. Wah, buku pantau mutu. Jadi pengembangan dari buku buku penghubung tadi ya Bu ya? Iya betul. Jadi apakah saya Mhm mhm sudah mhm. melakukan apa gitu, nanti bisa dia centang, kalau belum ya dikosongin kayak gitu. Nah, Iya iya nanti kan iya iya iya. di situ melibatkan orang tua ya, Bu. Mhm. Apakah dia sudah misalnya tentang sholat gitu, apakah saya sudah sholat, apakah saya sudah berdoa sebelum makan gitu, mungkin Mhm nanti mhm mhm. indikatornya saya buat seperti itu. Untuk memantau perkembangan karakter anak gitu Bu, maksud saya seperti itu. Jadi saya tadi tiba-tiba ada, oh gimana ya, kan di Bu Fani kan bilang, oh udah ada agenda gini Bu, oh buku penghubung gitu ya Bu ya. Iya, heeh. Gimana, saya kok kepikiran, oh iya kayaknya enak bikin buku pantau gitu. Iya. Yang melibatkan orang tua nanti. Jadi ada motivasi dari orang tua nanti di bawahnya, kemudian ada tanda tangan orang tua dan wali kelasnya gitu Bu Fani. Iya iya iya, Bu Lucy, ini luar biasa sekali ya percakapan kita ya, Bu, ya. Tapi ya waktu jua yang memisahkan kita ini, Bu. Betul Bu Fani. Iya, ini saya senang sekali ternyata Bu Lucy lega ya, Bu, ya, perasaannya setelah, Alhamdulillah langsung cerita-cerita. plong Bu. Baik, lebih plong karena tadi ternyata sudah menemukan solusi. Wah, Iya. nanti membuat buku penghubung dan sebagainya. Nggih, eee, ada yang mau didiskusikan lagi, Bu Lucy? Mungkin nanti tentang hasilnya aja nanti saya ceritakan ke Bu Fani gitu Ah, ya. siap siap siap, saya menunggu Oke, tapi hasilnya ya, Bu, ya. sebelumnya terima kasih loh Bu Fani sudah ini apa memberikan waktu luangnya kepada saya untuk bercerita panjang kali lebar sama dengan luas ini. Nggak apa-apa Ibu, memang Iya, iya. sekali-sekali tuh kita sebagai pendidik tuh harus sering-sering, berdiskusi begini ya Bu ya, biar kita tuh menemukan solusi bersama-sama. Sehat terus ya Bu Lucy ya, salam buat Amin. Terima anak-anaknya kasih. yang luar biasa, selalu sabar dan Amin, ini amin. untuk mengasuh anak-anak luar biasa. Iya Bu Fani, terima kasih. Bu Fani juga semoga Silakan sehat Bapak Ibu, selalu. silakan Bapak Ibu mengisi refleksi ya. Oke Pak. Refleksinya segera Iya diisi, baik mumpung masih di Bapak, ber, ya, mumpung masih di room, masih komunikasi dengan teman, silakan diisikan baik refleksinya baik baik. 10 menit. Kita isi dulu ya Bu Lucy ya, nanti kalau kita perlu diskusi kita open mic ya. Oke Bu, siap. Formatnya sama dengan yang kemarin kan ya? Sepertinya sama Bu, Sama ya? refleksinya. Iya, Cuma tinggal nambah di aja mungkin ya. heeh heeh heeh, oke. Iya. Oke, baik baik baik.
Bulusi yang dirasakan Iya Bu Fani, suaranya terputus tadi. yang dirasakan tadi apa, Bu? Setelah coaching? Lega, senang gitu. Plong. Oh, lega, senang, plong. Oke. Iya, Oke, oke, baiklah. Saya tulis begitu. nggih. Iya, iya, iya. Ternyata menemukan sesuatu yang baru lagi ya, Bu Lucy ya. Nggih. Kemarin kan Sebenarnya kita ngobrol kan unik ya. parenting gitu ya, Bu Lucy ya. Iya, Ini tadi langsung kepikiran, oh kayak buku gitu. iya. Ya karena kalau kalau apa Bu, kalau parenting itu harus mendatangkan narasumber gitu ya. Iya, heeh, heeh, Kadang heeh. itu dananya ndak ada. Ternyata ini tadi menemukan solusi yang wah lumayan ya ini ya. Nggih Bu. Iya, iya, iya. Oke, 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 baiklah.
Baik, kembali ke room nggih. Nggih, Bapak. Nggih, nggih, iya, Pak, iya. Salah ya?